introduce my team. First, I'm Seri Purnama as moderator. Next, Salsabila Nabila Putri as speaker, and then Aditya as speaker. Pokok pembahasan yang akan kami bahas ada 8 poin. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang keempat, identitas nasional Republik Indonesia. Yang kelima, tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Yang keenam, mempertahankan identitas nasional Republik Indonesia. Yang ketujuh, studi kasus, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan membawakan materi yang pertama yang berjudul pengertian identitas nasional. Identitas memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosial, kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, serta tujuan ideologi bersama. Jadi, identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah atau tanah kepada mereka sendiri, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Saya lanjut materi yang kedua yang berjudul pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Oke, saya akan lanjut membawakan materi yang ketiga yang berjudul unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Ada 7 unsur dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak suatu wilayah yang berhubungan dengan lokasi, cuaca atau iklim, yang merupakan keadaan atmosfer atau kondisi pada jangka waktu tertentu yang mendiami wilayah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Yang kedua, yaitu sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Yang ketiga, yaitu ideologi negara. Ideologi negara adalah pedoman hidup dalam berpikir baik dari segi kehidupan pribadi ataupun umum. Yang keempat, yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat tinggal, serta kebudayaan. Yang kelima, yaitu agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian atau definisi agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang keenam, yaitu kebudayaan. Pengertian kebudayaan pada umumnya merupakan hasil cipta, rasa serta rasa manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, susila, hukum kebiasaan, serta tiap-tiap percakapan serta utilitas. Yang ketujuh, yaitu bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, saya akan membawakan materi keempat, yaitu identitas nasional Republik Indonesia. Identitas Republik Indonesia ada 9 poin. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang sangat penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa penghubung berbagai bentuk etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Biasa juga disebut dengan Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih. Nah, bendera negara Sang Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 atau 2/3 dari panjang serta bagian atas
serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran yang sama. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia yang diperkenalkan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Nah, lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Yang keempat, semboyan negara. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, maupun kepercayaan. Yang kelima yaitu dasar falsafah. Dasar falsafah Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai negara Republik Indonesia atau sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, yang keenam yaitu konstitusi. Konstitusi atau biasa disebut dengan hukum dasar. Hukum dasar negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ditinjau dari kekuasaan dan sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan ini dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu pada tiga trias politika, yaitu kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketujuh yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Nah, dengan demikian makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Nah, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedelapan yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan di sini diartikan bahwa pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaannya. Di sisi lain, kebudayaan ini bisa diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan oleh sebagian besar warga di wilayah tertentu, yang sering disebut juga dengan istilah adat. Saya akan membawakan materi tentang tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Tantangan globalisasi ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama ialah dalam bidang politik. Pemerintah menjadi lebih terbuka dan demokratis. Hal ini akan membentuk hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat sehingga pembangunan negara akan lebih baik. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Terbentuknya kesempatan kerja tingkat global dan pasar internasional yang dapat meningkatkan devisa negara. Dengan demikian, taraf hidup bangsa dapat ditingkatkan. Kemudian dampak positif yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya. Ini mempengaruhi pola berpikir dan etos kerja yang tinggi serta pembangunan iptek yang dapat memajukan bangsa. Kemudian dampak negatif tantangan globalisasi terhadap identitas nasional.
Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa dalam kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Kemudian yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena kebanyakan produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblatnya. Kemudian yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Kemudian yang kelima, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Materi mempertahankan identitas nasional Republik Indonesia. Terkadang kita sebagai warga negara dihadapkan pada pertanyaan merubah identitas nasional atau mempertahankannya. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa kita pasti akan bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita ingin merubah, berarti kita harus rela untuk kehilangan identitas asli negara kita. Dan kalaupun untuk mempertahankan, tidak menutup kemungkinan kita akan tertinggal kemajuan zaman. Untuk menghadapi situasi tersebut, kita harus bisa memfilter atau menyaring dengan teliti apa dampak positif dan negatif budaya asing masuk ke negara kita. Budaya kita adalah Timur dengan ciri khas sopan santun, ramah, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan masih banyak lagi hal-hal positif dari budaya kita. Kita wajib bangga dengan apa yang kita miliki. Budaya kita mengajarkan banyak sekali arti kemajemukan dan toleransi antar manusia. Kemudian studi kasus, yaitu globalisasi. Budaya barat yang masuk ke Indonesia melalui globalisasi itu telah banyak mengubah pola hidup generasi muda saat ini. Salah satunya melupakan kultur budaya bangsa Indonesia sendiri, yaitu mengikuti budaya-budaya barat. Kita harus bisa menyadari bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang harus dipertahankan dan menjadi ciri dari bangsa Indonesia, dan kita harus bangga menjadi bagian dari tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pembeda antara negara satu dengan negara lain. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi identitas nasional dalam keadaan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. This is our presentation and we say thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.